Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal UTBK tahun 2021 pada materi kinematika. Untuk video bagian yang kedua ini, kita akan membahas khusus kinematika yang berhubungan dengan gerak lurus berubah peraturan atau sering disingkat dengan istilah GLBB. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Ini adalah data V mula-mula. Mengalami perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Inilah yang namanya sebuah data perlambatan. Jarak yang ditempuh benda sebelum akhirnya berhenti adalah berapa? Oke, kita tuliskan data yang diketahui di soal di sini. Diketahui bahwa kecepatan awal, yaitu V mula-mula, adalah 25 meter per sekon. Kemudian, mengalami perlambatan, berarti A-nya adalah 5 meter per sekon. Kuadrat, jarak yang ditempuh benda sebelum akhirnya berhenti. Ada kata-kata berhenti di sini, otomatis kalau berhenti kecepatannya adalah sama dengan 0. Tapi V akhirnya adalah 0. Maka jarak yang ditempuh sampai partikel tersebut berhenti adalah berapa? Oke, kita gunakan sebuah rumus tentang kinematika khususnya GLBB. Ingat, untuk GLBB kita punya 3 rumus. Kita ingatkan di sini bahwa rumus yang pertama adalah kecepatan sebagai fungsi waktu, maka V akhir sama dengan V awal. Plus kalau dipercepat, min kalau diperlambat akan T. Ini kita pakai ketika berbicara kecepatan terhadap waktu. Kemudian adalah berikutnya kecepatan sebagai fungsi jarak atau posisi. V akhir kuadrat sama dengan V awal kuadrat. Plus kalau dipercepat, min ketika diperlambat 2 kali A kali S atau posisinya. Ini dipakai ketika bercerita tentang kecepatan yang berubah terhadap jarak atau posisi. Yang ketiga adalah posisi atau jarak sebagai fungsi waktu. S sama dengan V0 kalikan T, plus kalau dipercepat, min kalau diperlambat, setengah A kalikan dengan T kuadrat. Inilah 3 rumus GLBB yang anak-anak tidak boleh lupa, karena ini adalah dasar dari sebuah analisis gerak suatu partikel. Oke, mohon ini diingat-ingat. Untuk soal nomor 1 ini, kita akan memilih tentunya kecepatan berubah sebagai fungsi jarak atau posisi, yaitu kita gunakan yang tengah ini. Oke, kita jawab di sini. Kecepatan akhir dikuadratkan itu nilainya sama dengan kecepatan awal dikuadratkan. Karena ada kata perlambatan, maka minus 2 kalikan A kalikan dengan S. Kita masukkan di sini. Akhirnya berhenti, maka adalah 0 sama dengan V mula-mula adalah 25. Dan ingat ada kuadrat. Oke. Minus 2 ya. 2. A-nya adalah 5 kalikan dengan S-nya. Dan nanti 0 sama dengan 25 kuadrat adalah 625. Kurangi 2 kali 5 adalah 10 kalikan dengan S. Jadi kita dapatkan S-nya sama dengan 625 dibagi 10 adalah 62,5 meter. Inilah jawaban untuk soal nomor 1. Dan pilihannya di sini adalah jatuh pada opsi, yaitu adalah delta. Soal nomor 2. Sebuah balok bermassa 2 kg meluncur di atas bidang horizontal yang kasar. Ingat, di sini ada kata-kata kasar. Ini nanti ada sebuah perlambatan dengan laju awal 5 meter per sekon. Balok berhenti setelah bergerak selama 2 sekon. Maka laju balok setelah 1 detik sebelum akhirnya berhenti adalah berapa? Cerita ini kita pindah ke ilustrasi dalam gambar ini. Jadi awalnya benda ada di A,
dan punya kecepatan awal adalah 5 meter per sekon. Kemudian lantainya ini adalah kasar. Nah, kasar otomatis ada sebuah perlambatan. Karena mengalami perlambatan, maka akhirnya partikel ini sampailah di titik C dan akhirnya dia berhenti. Maka ketika berhenti, kecepatannya adalah V di titik C ini adalah 0. Kemudian kata soal, sampai di titik C, partikel itu butuh waktu 2 sekon. Jadi, dari A sampai C ini waktunya adalah T-nya 2 sekon. Maka laju balok setelah 1 detik sebelum berhenti adalah berapa? 1 detik sebelum berhenti adalah kita asumsikan di titik B. Jadi, ini kan 1 detik, otomatis ini juga 1 detik. Oke. A sampai B ini adalah 1 sekon. Ini juga 1 sekon. Dan soal ini kita disuruh mencari berapa kecepatan balok 1 detik sebelum berhenti. Maka artinya kita mencari E di titik B. Ini hanya berapa? Oke. Kita akan menyelesaikan yang ini. Langkah yang pertama, tentunya kita akan mencari berapa perlambatan akibat kasar ini. Maka silahkan lihat gerakan dari A sampai B. Lihat AC. Lihat gerakan partikel atau balok dari A sampai B. Oke. Bahwa kecepatan dari 5 menjadi 0 itu butuh waktu 2 sekon pada soal. Maka, seperti soal yang pertama tadi, kita akan menggunakan rumus kecepatan sebagai fungsi waktu. Sudah kita tuliskan, maka V akhir yaitu titik C sama dengan V mula-mula yaitu titik A, karena perlambatan berarti minus A kalikan dengan T. V di titik C itu nilainya adalah 0. Sama dengan V mula-mula adalah 5, minus A-nya dicari, dan T-nya 2 sekon. Sehingga yang namanya A kita dapatkan adalah 5 dibagi 2. 5 bagi 2 adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Langkah berikutnya, untuk mencari kecepatan balok 1 detik sebelum akhirnya berhenti, adalah kita melihat gerakan balok dari A sampai B. Kita lihat gerakan balok dari A sampai B. Kenapa kita lihat titik B? Karena 1 detik sebelum akhirnya berhenti kan balok itu ada di titik B. 1 detik sebelum akhirnya berhenti sama artinya dengan 1 detik ketika dia mulai bergerak. Maka kita rumuskan bahwa V di titik B sama dengan V mula-mula yaitu di A. Karena dia mengalami perlambatan, maka adalah minus A kalikan dengan T. VB itu kita cari. V di titik A tadi adalah 5 meter per sekon. Minus A-nya kita dapatkan 2,5. Dan T-nya adalah 1 detik. Dan nilainya sama dengan 5 dikurangi 2,5 kali 1 ya 2,5. Otomatis 5 dikurangi 2,5 adalah 2,5 dengan satuan meter per sekon. Kita lihat pilihannya. Di pilihan maka otomatis jatuh pada option yaitu beta. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses buat anak-anak di Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.